Dan itu memerlukan ritual masing-masing sebenarnya. Apa karena wajah saya yang terlalu horor jadi melihatnya ke dalam? Kamu jawabnya bohong. Kok bohong? Bohong. Orang itu selama mengikuti kata hati itu nggak akan tersesat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sekarang agak sedikit berbeda lah, biar saya sekarang yang mencoba. Saya bosan sebenarnya terus ditanya-tanya terus sama kamu. Sekarang gantian lah, saya nanya-nanya kamu sekali-kali. Terus nanya Nanang juga nih, yang punya pengalaman bertapa. Apa? Boleh kan saya tanya-tanya? Boleh lah. Selama ini kan saya selalu jadi korban. Pertanyaan. Saya selalu jadi korban. Perasaan setiap bikin konten yang ditanya terus-terusan saya babak belur kan. Berarti sebenarnya saya tuh orang yang terdolimi di dalam program channelmu itu. Orang yang terdolimi. Harus hati-hati. Kalau orang terdolimi itu biasanya doanya terkabul. Ya. Makanya doanya yang baik-baik saja. Oh ya, jelas baik-baik, makanya ini kan saya pengen menanyakan sama jenengan berdua gitu. Jenengan. Siapa dulu nih? Saya mau bertanya ke Mas Bagus dulu, teman-teman ya. Jangan ke saya, ke Kinanang aja, Kinanang dulu aja. Nggak bisa, saya nentukan. Saya iya. selama ini kan jadi orang yang terdolimi. Sekarang Ya. giliran kalian yang terdolimi lah dikit. Saya mau bertanya. Apa? Sebenarnya ide awal membuat konten seperti ini ceritanya tuh gimana sih waktu itu tuh, lupa saya. Boleh nggak diceritakan? Berdasarkan pengalaman ya. Jadi begini. Apa karena wajah saya yang terlalu horor jadi Enggak juga. atau bagaimana? Jadi ceritanya begini. Ini berarti ceritanya awal-awal pembuatan video ini berarti ya. Channel inilah. Channel Bijak Malam. Jadi pada waktu itu saya sering melihat ya. Kan saya sebelumnya kan punya YouTube, tapi beda konsep. Yang satunya ya pokoknya beda konsep lah. Dan karena saya sering melihat di beranda YouTube saya itu ada apa ya, video-video yang contoh nih kayak yang kuntilanak dipukul lah atau apalah gitu. Jadi setahu saya itu, pemahaman saya bahwa makhluk jin itu kan untuk paling enggak dasarnya ini, makhluk jin itu mau muncul ke dunia kita, makanya memfisik lah. Memfisik itu nggak akan apa ya, nggak akan semudah itu dan nggak akan kayak dipukul itu langsung kena apa suaranya ya. Contoh nih, galon dipukul deng gitu, aneh. Jadi apa ya, jadi dari seperti itulah pertama itu. Kedua, terus ada yang apa ya, kayaknya menarik. Kemudian yang ketiga paling nggak meluruskan pemahaman dari. Tapi kenapa saya harus terdolimi? Karena begini. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa antara kita bertiga nih, antara Mas Nanang sama saya dan sampean, kalau takaran ilmu ya jelaskan sama lebih mempunyai apa berarti ya, repot. pengetahuan lebih lah daripada kita. Orang kalau punya pengetahuan lebih selalu terdolimi memang. Sejak dulu memang seperti itu. Tapi kan nggak harus bilang terdolimi. Loh, sebenarnya terdolimi. Gimana tidak coba? Setiap acara yang ditanya siapa, Oke. ya kan? Terus ada urusan, misal ada gangguan dari makhluk halus dan sebagainya. Kalian kan sibuk dengan kamera. Ya.
Bagaimana? Yang ngadepin itu? siapa? Dia gimana ya? Lagi-lagi kan saya yang terdolimi tuh, makanya malam ini biar saya handle. Biar saya handle, saya yang tanya-tanya. Oke, Ya, gitu. Terus. Kalau waktu itu memang jadi gini, ya saya ngobrol sama Bagus ini ada gini tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya saya pengen ketawa sebenarnya pas awal itu. Dia kan sering melakukan penelusuran gitu nah. Nyari apa? Nyari nyamuk atau nyari apa kan? Kan itu dari keresahan saya, jadi ngelihat itu kok Iya. enak bener sih gila. Nah, karena tiap hari saya melihat gelagatnya ini Semangat. seperti itu. Jadi ngelus dol-dol. Boh. Tapi di sini kan ada dua. Sebenarnya ada dua jalur lah ya untuk membuat genre horor di YouTube itu. Kalau menurut saya, yang pertama itu jalur settingan. Ya. Yang penting subscriber banyak. Tujuannya kan paling itu. Yang kedua adalah yang bukan settingan, tapi ini selalu jadi korban. Sebenarnya Ya. selalu jadi korban karena apa? Kenapa? Karena di jalur ini kita berusaha untuk meluruskan, ya kan? Iya betul. Nah, dari awal saya sudah katakan nggak ada yang namanya kuntilanak dipukul pakai galon, nggak akan ada gitu. Dari dulu tuh belum ada sejarahnya. Kalau itu sudah terjadi, harus sudah terjadi dari zaman Nabi Adam. Mungkin dipukul lah sama si Habil. Ya. Ya, Ya. itu belum ada, baru sekarang di era-era milenial ini seperti itu. Ya. Makanya sosok hantu setan di YouTube itu seperti tidak ada harga dirinya kan. Padahal kalau ketemu langsung ini saya jamin lari gitu. Iya benar juga. Ya. Iya betul. Nah. Oke, saya mau bertanya selanjutnya nih. Ini bagus ya. Kamu harus nerima. Ya, oke. Sekarang gini. Ini kan sudah tahun 2020. Kita itu sering membahas masalah pergaiban, katakan. Obrolan tentang gaib, makhluk halus, makhluk jin. Terus seperti itu. Ya kan? Itu gaib tuh. Saya sekarang mau bertanya gaib yang agak sedikit berbeda. Di tahun 2020 ini targetannya Mas Bagus itu apa? Saya harus tahu itu. Target dalam mati? Ya, target ke depan. Itu gaib loh ya. Ya. Nah, ini dalam arti apa? Hal Ya, apa semuanya. Banyak yang apa ya? Yang menjadi targetan saya. Contoh. Tuh. Ini gimana ngurusin gaib yang kayak jin dan genderuwo katakan ya. Ini gaib yang benar-benar melekat sama diri kita. Bingung menjawab. Targetannya apa? Langsung spontan. Masa Jangan- saya harus ngomong? Loh, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman pengen tahu, Mas Nanang pengen tahu. Spontan saja. Ini gaib kan? Targetannya Ayo, langsung. pengen nyelesain tunggakan. Enggak kan? Oh, lalu? Nyari jodoh. Ini jodoh. Ya, betul. Masuk. Sudah waktunya soalnya. Barangkali teman-teman perempuan Aduh, yang ya. berminat ya silahkan. Ya. Gratis. Gratis. Udah, itu. Udah. Udah, oke. Jadi gini, saya ini acara belak-belakan lah sambil ngopi ya, Iya. ngobrol. Sebenarnya hal gaib itu kita itu tiap hari itu tanpa kita sadari ya, kita itu selalu bersinggungan dengan hal-hal gaib. Salah satunya apa? Harapan, keinginan, cita-cita itu gaib. Nah, kalau kita membereskan masalah gaib yang benar-benar ada dalam diri kita saja masih repot.
kita sebenarnya nggak usah repot-repot ngurusin kehidupan makhluk lain sebenarnya. Dan itu memerlukan ritual masing-masing sebenarnya. Misal dirimu kan pengen tunggakan lunas, ya kan? Dapat jodoh. Amin. Itu secara skala potensimu, sebenarnya dalam mindset itu sudah tergambar ritualnya apa, ya kan? Oh, ritualnya berarti saya harus Sekian. rajin bekerja. Oh, ritualnya saya berarti harus setiap hari saya mendapatkan income. Itu ritual untuk mencapai gaib tadi kan. Kenapa saya katakan gaib? Karena itu pengharapan yang belum tercapaikan. Saya rasa itu kembali ke potensi masing-masing. Nah, yang disebut potensi ini adalah ilmu. Ini ilmu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kenapa tadi saya minta ketika saya tanya jawabannya spontan. Biasanya kalau jawaban spontan itu yang paling sering dipikirkan. Ya emang sering begini. Nah, itu kan. Berarti itu PR. Bukan Dua PR besar berarti itu. bukan masa dipikirkan sih. Karena sering. Nah, dua PR besar itu. Oke, tapi tetap semangat kan? Hah? Tetap semangat kan? Saya ngantuk. Nah, iya. Soalnya ditanyain terus. Gantian. Oke, sekarang gantian sama Mas Nanang. Saya tahu sudah pertanyaan ke Mas Nanang. Jadi Mas Nanang ini saya julukin Ki Nanang brojol bayi Nanang. Oke, Ki Nanang. Saya mau bertanya sama Ki Nanang. Boleh. Monggo. Ki Nanang usia berapa sekarang? Saya mau masuk 33. Mau masuk 33. Oke. Kalau Ki Nanang emang keluarganya ini yang dari laki-laki memang harus nikahnya lama. Kalau nikah cepat pasti gagal. Iya. Banyak kan Cepat ceplos ya, gak apa-apa ya. Oh, Kita boleh. belak-belakan. Sadar. Tujuan Mas Nanang itu datang sini apa? Cepat. Jawab. Ya itu niatnya di sini mau mengasah ilmu yang nantinya kedepannya itu buat diri saya, buat orang-orang sekitar saya, termasuk utamanya keluarga saya. Oke. Pertanyaannya, Hmm. kenapa datangnya ke sini? Ya, karena saya sudah menemukan sosok yang benar-benar bisa saya jadikan panutan untuk berguru sosok menimba ini. Ya siapa lagi kalau Wah, ya bukan kleru. itu. Kleru, Gus. Kleru. Kenapa? Karena khawatir nggak kuat. Nggak, maksud saya begini, nah. Emang Mas Bukan saya ngedon kan. Iya. Tidak. Ini berhubungan sama pengharapan. Ini gaib juga. Gini, sebenarnya pas dari awal adanya channel YouTube ini, saya ngajukan syarat ke Mas Bagus ini. Oke, tapi blur wajah saya. Iya nggak? Coba dilihat YouTube kita Pertama. nggak ada wajah saya. Kalau nggak di blur pakai Kenapa? begini. Karena Ya, sebenarnya saya nggak mau orang boleh mengenal saya dari skill lain, boleh mengenal saya dari keahlian lain, tapi untuk mengenal saya dari keahlian seperti ini saya khawatir gitu lah. gitu. Nah, karena itu saya tutup. Cuman lama ngatain udah buka aja, terus kebanyakan yang komen memang jelek ya. Karena ditutup. Akhirnya ya sudahlah, buka gak apa-apa. Nah gini, saya tuh kadang ini belak-belakan acaranya Nang ya. Ya, siap. Saya tuh kadang bingung sendiri dengan diri saya sendiri sebenarnya. Kenapa bingung? Karena terlalu kompleks sebenarnya. Terlalu kompleks maksudnya di sisi ini saya harus begini, di sisi ini saya harus begini, di tengah saya harus begini. Oleh karena itu saya harus dengan tuntutan-tuntutan seperti itu. Jadi saya kebingungan sendiri tentang diri saya sendiri, yang akhirnya menjadikan
saya ini kadang dilihat sama orang itu seperti tim plan mungkin. Tim plan itu kadang begini, kadang begitu. Kadang begini, kadang begitu. Kenapa? Karena ibarat ember itu diisi berbagai macam Masuk. dan semua mendominasi. Nah, khawatirnya ketika Nanang ini datang ke sini, wah, meyakinkan diri, wah, kesini misal datang berharap lebih sama saya, ternyata yang lebih dominan tuh faktor yang berbeda. Ini yang repot, ya. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua begini. Kita masih tetap membahas yang gaib ini. Ini yang gaib sebenarnya ya. Ya biar nggak gaib itu biar nggak dikira tentang Jin terus. jin setan merakayangan aja. Ini gaib juga nih. Harapan terbesar itu apa sih? Nah, Ya harapan terbesar saya harus bisa mendapatkan apa yang sudah saya jadi tujuan. bohong itu. Harapan terbesarmu bukan itu. Kamu jawabnya bohong. Kok bohong? Bohong. Kalau saya lihat begini, ini gaib juga, tapi kamu jangan memikirkan gaibnya. Oh enggak. Kamu memikirnya ke depan. Ah, Kalau saya melihatnya ke dalam ya, kamu itu ibaratnya kalau ini garis nih, lurus, di sini kosong, lurus, kosong. Nah, kekosongan kamu yang ada dua ini, kalau saya teliti dari awal, mulai terlihat sekali ketika kamu itu di Jakarta sama saya waktu itu. Kekosongan kamu itu berhubungan sama harapan sebenarnya. Waktu itu saya telaah. Ya, ini tanpa kamu sadarin sebenarnya. Kenapa tadi saya katakan kamu itu bohong? Harapan terbesar kamu itu bukan itu. Harapan terbesar kamu itu sebenarnya ibu kamu, bukan yang lain-lain. Sebenarnya, tapi kamu tuh ada sedikit, agak sedikit entah itu proses buat kamu supaya kamu kenal jati dirimu, yang dimulai dengan mungkin naudzubillah itu rasa kecewa kamu, rasa saya nggak tahu, yang akhirnya kamu kadang terlihat seperti menghindar, terlihat seperti itulah kamu yang saya lihat. Ya kalau kamu jawab tadi itu ya mungkin benar, tetapi yang paling utama sebenarnya supaya kamu nggak begitu itu, kamu harus sadar bahwa di alam bawah sadarmu itu sebenarnya ibumu itu yang paling penting, bukan yang lain-lain. Kamu belajar begini, belajar begitu, tujuannya sebenarnya buat siapa sih? Ibu kamu kan. Itu cuman startnya aja yang salah. Itu aja. Makanya ketika kamu cerita kemarin tentang horor, kamu bertapa itu maaf ya, punten kalau bahasa Sunda itu kalau menurut saya perilaku jahiliyahmu zaman dulu. Tapi nggak apa-apa dalam arti perjalanan seseorang itu memang nggak seharusnya dia harus benar terus. Intinya manusia itu kan ya manusia, salah terus nggak mungkin karena dia bukan iblis, benar terus nggak mungkin karena dia bukan malaikat, ya toh. Sekarang benar nggak kalau omongan saya kamu bohong? ya itu kan yang terbersit pertama kali emang itu nantinya. Nah kamu berusaha melupakan itu, padahal nggak boleh. Pemantik kamu sebenarnya itu. Kalau kamu ingat sama itu pasti jadi apa yang kamu harapin. Tapi kalau kamu berangkat dari kekosongan kamu sana sini, nggak akan nemu apa-apa. Ngerti nggak sih maksud saya? Sampun paham. Kalau kamu terpantik nih, semangat kamu karena sesuatu yang bikin kamu begini, diniatkan untuk ibumu, itu pasti jadi. Tapi kalau kamu meniatkan sesuatu ketika setelah kamu kayak kosong ke sana ke sini nggak akan jadi. Itu harus ditertibkan. Oke? Terus kalau tentang jodoh gimana? Belum terpikir Belum terpikir? karena tujuan pertama kan tetap tadi itu. Ya
sudah. bahagiakan orang tua dulu, ibu. Nah, itu real. Jadi perjalanan saya mungkin ya salah satunya emang nantinya ke situ, fokusnya tetap ke situ, karena Jangan nantinya, harusnya semuanya dari sekarang kamu fokuskan ke arah sana, gitu loh. Oke, ini masukkan saja buat Mas Nanang, buat Mas Bagus dan teman-teman semua lah ya. Saya simple, ini membahas tentang bagaimana mewujudkan terawangan kita ke depan. Kalau kemarin kan yang bertanya tentang menerawang, saya akan mengasih resep gimana mewujudkan terawangan kita ke depan. Ya. Terawangan ke depan loh ya. Mewujudkannya itu sebenarnya begini. Yang pertama yang harus kita mulai, bahwa hidup itu harus punya targetan, planning. Ini sering sekali saya katakan. Targetan atau planning itu seperti gimana layaknya kita itu. Contoh begini, saya kasih contoh yang paling mudah ya. Ketika kita tertidur nggak ada jam ya, tapi pengen bangun pagi, itu sederhana sebenarnya. Kita cuman memerintahkan ke otak kita, ke alam bawah sadar kita harus bangun jam 5 pagi katanya. Maka setiap jam 5 pagi atau malam ketika diniatkan jam 5 pagi itu kita bangun, jam 5 pagi kita bangun, itu pasti bangun. Jadi Tuhan itu sudah merancang otak manusia itu seperti itu. Dia menerima hal-hal positif. Nah, kalau misal kita mempunyai targetan seperti tadi saya contohkan tidur, saya mau bangun pagi, tetapi jamnya tidak disebutkan jam berapa, bagaimana? Tetap bangun pagi, bangun tapi tidur lagi, itu udah pasti tuh, seperti itu ya. Nah, orang yang berjalan mencari jati dirinya ke depan, mencari ilmu ke depan, bekal hidup ke depan, itu seperti orang tertidur sebenarnya. Kalau menurut saya seperti orang tertidur, dia gelap, nggak punya pandangan, terombang ambing dengan mimpi-mimpi yang semuanya semu. Padahal, nah, kalau kita itu nggak punya targetan, ya selamanya kita seperti itu. Kadang mimpinya ketemu kuntilanak, mimpinya ketemu genderuwo, terus seperti itu. Tapi kalau kita punya targetan, jam 5 pagi saya bangun, pasti bangun. Nah, ketika kita mempunyai harapan, kenapa saya tanyakan seperti ini? Supaya terprogram di alam bawah sadar kita, seperti Mas Bagus, saya sebutkan tahunnya, tahun 2020. Supaya apa? Jelas, fokus. Seperti mimpi tadi, tidur tadi, kita mau bangun jam 5 pagi. Ini tahun 2020 pengennya apa? Nah, itu jelas planningnya. Nanti secara kebesaran Allah, kebesaran Tuhan ya, secara alami perjalanannya ini akan dengan secara alami, secara natural dia akan ke arah yang dia tuju tadi. Nah, 2020 tunggakan lunas katanya. Insya Allah dapat jodoh. Tapi jodohnya itu kalau tadi saya lihat jawaban bagus itu bukan 2020, tapi 2021. Saya nggak tahu kenapa. Ya kan? Nah, Tapi kan untuk mengenalkan di ya, awal tapi itu kan harapan, semua harapan, dan semua harus punya targetan seperti itu. Nah, yang tadi saya contohkan, orang tertidur punya planning jam 5 pagi dia bangun, maka dia akan terbangun. Itu harus diterapkan ke dalam terawangan kita ke depan hidup ini. Mungkin bahasa gampangnya harapan, cita-cita. Supaya apa? Supaya nanti planning ke depannya itu secara natural kita diarahkan sama Allah sesuai dengan tujuan kita. Nah, ini yang buat inputan untuk Mas Nanang juga ya. Kenapa tadi saya tanya tidak saya sebutkan tahun,
Kenapa? Karena masih remang-remang. Masih remang-remang. Dengan harapan penjelasan saya seperti ini akan memprogram diri 2020, 2021, 2022 harus begini. Itu otak ya, itu kinerja otak. Makanya otak itu saya katakan dia hanya bisa menerima positif itu seperti itu. Ketika kita program, Mas Bagus misal jangan bayangkan mantanmu, ini perintahnya kan jangan membayangkan mantan, tapi yang muncul tuh wajah mantan. Kenapa? Karena dia, ya itulah otak tuh menerimanya hal-hal positif, nggak bisa. Ya dari hal positif ini harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif juga. Oke? Nah dirimu kan kemarin topo deh, gua langsung itu lulus. Ya, saya ini tinggal topo nangkene lulus itu piye? Targetannya kapan? Yang anehnya itu kemarin duluan lulus. Oh, nggak lulus. di sini susah bro, di sini angel. Nah, jadi ini sedikit masukan buat teman-teman juga ya. Ketika kita ngalamin musibah, punya pengharapan ke depan, kita harus punya planning yang jelas. Kalau tadi saya contohkan kita tertidur, pengen bangun pagi, nah pagi ini harus ditentukan fokusnya jam berapa. Nah kalau kita punya harapan harus difokuskan tahun berapa. Maka insya Allah kalau diniatkan, dimasukkan ke dalam alam bawah sadar kita, disugesti alam bawah sadar kita, secara natural kita nanti akan diarahkan oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita ke depan tadi. No, saya enaknya begini, saya tuh sebenarnya pengen mendolimi kalian sekarang, tetap aja saya yang terdolimi. Ya tuh. Jadi nggak boleh Ya karena kan yang lebih tahu. nggak boleh mendolimi berarti. Hah? Tidak boleh mendolimi berarti jangan. Ya. Bukan tidak boleh mendolimi. Menyebar positif aja. Terus gini, ini hal kedua yang harus saya katakan dan mungkin ada nilai positif buat teman-teman lain. Ketika kita itu mengharapkan sesuatu ke depan, yang harus kita kaji itu adalah potensi diri kita. Potensi lah ya, ngerti potensi? Potensi itu di dalamnya ada skill, ilmu dan sebagainya lah. Artinya untuk mencapai targetan tersebut, seberapa susah sih kita mewujudkannya menggunakan skill kita tersebut? Itu harus kita pertimbangkan juga, supaya apa? Supaya kita ini lebih mawas diri, lebih mengenal. Kenapa? Karena orang itu mempunyai ukuran masing-masing. Mas Nana lagi begini berharap tahun 2022 itu harus jadi presiden, ya repot. Jadi harus sesuai dengan skillnya, harus sesuai dengan kemampuannya. Ini yang disebut makom itu seperti itu. Jadi sesuai dengan kapasitas dirinya seperti itu. Nah, ukuran ini manusia dirancang itu kan berdasarkan ukuran juga. Jodoh ada ukurannya, ya. Jodoh itu ada ukurannya. Lambung kita makan ya ada ukurannya tuh. 2 piring, 3 piring bisa minum sama, terus macam-macam. Celana pun ada ukurannya. Kita menikah cari jodoh nih. Saya lebih pengalaman, ilmu saya dalam kok itu. Ya, makanya itu. Kalau tentang nikah gini, dua manusia jadi satu, dua rizki jadi satu, dua kehidupan jadi satu, itu layaknya akan bertambah gitu loh. Rizkinya akan bertambah, anaknya pun akan bertambah, dan semoga saja pahalanya pun bertambah ya. Kenapa? Karena dua kehidupan menjadi satu. Tetapi dua kehidupan jadi satu ini harus seirama, artinya seirama itu sesuai dengan ukuran. Ukuran itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus benar-benar pas. Jadi untuk menentukan sesuatu itu memang harus berdasarkan kata hati. Kalau kata guru saya dulu begini, Mas Nanang, bagus.
orang itu selama mengikuti kata hati itu nggak akan tersesat ya. Tapi kalau dia ngikutin ini, pasti banyak tersesatnya. Tapi kalau ngikutin hati enggak. Kata beliau seperti itu, tapi selalu terngiang di telinga saya. Terus terkait dengan jodoh, saya contohkan yang mudah tuh begini. Jodoh itu kan enaknya begini, kita bawa arisan enak, kita bawa kondangan yang pas gitu kan, ya enggak, ya ukurannya pas. Itu sama seperti sendal sebenarnya, atau sepatu lah. Kita pakai sendal terlalu kecil ya nggak nyaman, terlalu gede ya susah ngelangkah. Yang cari itu yang pas sesuai ukuran kaki kita. Nah seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita melangkah ke depan tuh nggak berat. Kurang saya ngomong itu, nggak berat. Itu maksudnya. Cuma saya kurang ekspresi, nggak bisa saya berekspresi seperti itu. Nah itu tentang makom ukuran. Jadi sesuai, semuanya itu harus berdasarkan kapasitas kita. Allah tuh maha proporsional ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak akan menguji diri seseorang kecuali dengan kapasitasnya dia. Ya, jadi kalau orang itu dicoba dan kapasitas, kalau kita melihat wah ini bukan kapasitas saya, berarti orang itu makomnya lebih apa? Besar. Lebih besar. Tapi kebanyakan kita itu malah menjelekan ya. Wah, syukurin, syukurin, mantap tuh. Padahal belum tentu. Benar gak? Nah, sekarang obrolan santai ini tak kembalikan ke diri Kinanang Projolbayi dengan Mas Bagus. Apa yang bisa diambil? Gak apa-apa loh, tak take over dulu malam hari ini. Oh, nggak apa-apa. Bagaimana kesempur? Nggak ada tanya lagi kan? Hah? Tanya aja nggak apa-apa. Aduh, ini Sebelum nih, kita yang tanya kan gitu. ini kebiasaan menghakimi orang ya begini. Ya kan mumpung di take over katanya kan teman-teman. Jadi ya tanya aja nggak apa-apa. Oke. Nanti kita ke yang sesi lain kan Nah, kita tanya balik gitu loh. Maksudnya tanya balik ya perihal yang lain gitu. oh ya, kemarin tuh ada kawan yang dari Bandung ya, yang minta di Cimahi. Oh, iya Bandung, Cimahi. Cimahi cuma asal Bandung ya? Sudah dikabarin kan? Sudah. Ya semoga, ya itu pun pasti itu sesuai kapasitas Ya. yang bersangkutan. Sekarang gini, Mas Bagus, ketimbang saya kehabisan kata-kata mau nanya apa, udah kamu aja deh yang hakimin saya. Tuh kan, akhirnya apa? Saya bukan ahlinya betul gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang tanya.